Powerbank merupakan peralatan yang sering digunakan sebagai penyimpan daya atau baterai cadangan. Biasanya sangat dibutuhkan untuk mengisi daya ponsel saat sedang berada di perjalanan jauh ataupun saat keadaan listrik yang padam. Saat ini, sangat banyak jenis powerbank yang kita jumpai. Nah, pada video ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan dinamo sepeda menjadi powerbank. Suatu peralatan yang digunakan untuk menyimpan energi dari dinamo dan digunakan untuk memindahkan muatan ke smartphone dan handphone. Permasalahan yang sering dihadapi para pesepeda adalah kehabisan daya pada smartphone yang mereka miliki sebelum sampai ke tempat tujuan mereka. Dengan pemanfaatan dinamo sepeda yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik, yang sumber energinya berasal dari perputaran roda-roda pada sepeda sebagai sumber dari dinamo. Dinamo sepeda adalah perangkat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang bersumber dari perputaran ban depan sepeda. Dikarenakan sumber dari putaran roda ban sepeda, maka hasil keluaran dari dinamo ini tidak stabil, dikarenakan perubahan kecepatan. Maka diperlukan suatu penyimpanan energi untuk menampung energi listrik tersebut. Dengan beginilah, gerak tersebut dapat dimanfaatkan energinya dengan menampung dan menyimpan energi listrik tersebut dan dijadikan power bank. Proses pembuatan power bank tersebut meliputi dinamo, receiver, regulator, dan penguat arus. Pertama, dinamo. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator yang memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap apabila roda sepeda diputar dan dinamo akan berputar sehingga roda akan memutar magnet. Biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt dan menghasilkan arus sekitar 450 mA. Dinamo terdiri atas banyak kumparan gulungan kawat dinamo yang dapat berotasi pada sebuah medan magnet. Poros dinamo dapat dibangkitkan oleh beberapa cara mekanis. GGL pada dinamo menyebabkan rotasi di dalam gulungan sehingga arus listrik keluar dari sebuah generator. Selama setengah putaran AB memotong garis dari atas ke bawah dalam arah yang berlawanan, demikian terjadi gaya gerak listrik dan arus listrik sewaktu melalui garis netral dan berbalik arah. Arus listrik akan mengalir selama lingkaran kawat diputar. Loop bergerak searah dengan jarum jam pada medan magnet, seragam dengan kecepatan putar konstan omega dari hukum Faraday yang berbunyi perubahan sudut antara magnetik B dan arah bidang normal dapat menimbulkan GGL induksi dengan persamaan sebagai berikut. Sehingga demikian keluaran GGL adalah sinusoida dengan amplitude sebagai berikut. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari dinamo. Yang pertama adalah rektivier. Rektivier adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menyearahkan tegangan AC menjadi DC. Penyearah gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Yang kedua adalah regulator. Regulator adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk membatasi tegangan arus listrik agar tidak melebihi tegangan yang diinginkan. Kinerja peralatan bisa tidak maksimal akibat tegangan arus listrik yang tidak stabil. Apabila voltage terlalu turun, akan merusak peralatan, dan voltage yang terlalu tinggi juga akan merusak peralatan. Dan yang ketiga adalah penguat arus. Jenis penguat yang digunakan adalah penguat fixed bias configuration. Kaki basis dan kolektor diberi tegangan dari VCC.
Kaki emitter transistor terhubung dengan ground. Jenis transistor yang digunakan adalah 2N3019. Rangkaian penguat arus ini dirangkai secara umum dengan regulator positif LM7805 yang umumnya arus maksimal keluaran dari LM78051A. Tetapi dengan memasang transistor pada rangkaian regulator, maka akan menambah kekuatan arus dari regulator tersebut. Arus yang mampu mengalir adalah sesuai kemampuan transistor yang digunakan. Semakin besar kemampuan dari transistor tersebut, maka akan semakin besar pula arus yang akan dihasilkan. Untuk dapat mengisi muatan pada baterai, maka dibutuhkan suplai arus untuk baterai. Tegangan yang diperlukan adalah 3,7 volt untuk mengisi baterai. Tegangan yang berasal dari putaran dinamo motor dengan keluaran output tegangan sebesar 6 volt sampai dengan 12 volt AC. Tegangan yang dihasilkan tersebut disearahkan oleh rangkaian receiver menjadi tegangan searah DC menggunakan jembatan dioda dan disaring menggunakan kapasitor C1 2200 mF per 25 volt yang bertujuan untuk memperkecil riak. Kemudian, tegangan 6 volt sampai dengan 12 volt DC tersebut diturunkan menjadi 5 volt DC menggunakan AC regulator 7805. Kapasitor C2 bertujuan untuk menjaga perubahan tegangan akibat kecepatan putaran roda motor. Menggunakan LED sebagai indikator, harus dipasang resistor sebagai pengaman agar LED tidak rusak. Karena resistor berfungsi sebagai pembatas arus yang dihasilkan dinamo kecil, sehingga dibutuhkan penguat arus. Jenis penguat arus yang dipakai jenis 2N3019. Adapun kelebihan dari powerbank ini, yang pertama, pemanfaatan energi gerak menjadi energi listrik sehingga menghemat energi listrik yang tersedia. 2. Efisien saat sedang bersepeda dalam pengisian daya smartphone. Yang ketiga, alat lebih awet dari risiko kerusakan. Adapun kekurangan dari powerbank ini yaitu pengisian daya lumayan lambat, dan yang kedua, harus mengayuh sepeda dalam kecepatan yang stabil agar alat dapat berfungsi dengan maksimal. Kesimpulan dari percobaan pembuatan powerbank dari dinamo sepeda ini ialah 1. Semakin tinggi kecepatan putaran roda sepeda, maka semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo sepeda. 2. Diameter roda sepeda yang digunakan tidak mempengaruhi besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo sepeda. 3. Waktu pengisian baterai dalam keadaan kosong lebih singkat dibandingkan waktu pengisian baterai ketika hampir penuh. 4. Pengisian baterai dari 10% menjadi 11% membutuhkan waktu 10 menit dengan kecepatan yang konstan. 5. Dinamo yang digunakan adalah dinamo AC, sehingga dalam kasus ini harus diubah menjadi DC menggunakan rectifier.